Kemarin nih kan kami nih ngadain turnamen ngikutin turnamen futsal eksternal yang diadain oleh kampus Undri. Dan tim futsal kami itu berhasil melaju ke semifinal. Peringkat 4 kami Mas Adi. Peringkat 4. Itu turnamen pertama yang kami ikutin, langsung peringkat 4. Jadi kami cuman kemarin dapat waktu tuh 3 minggu untuk latihan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kampus. Dimanapun kamu berada, tentunya tetap semangat, tetap jalani aktivitas dengan luar biasa. Walaupun di cuaca yang sangat tidak kondusif saat ini, yang kadang hujan, kadang kemarau, bahkan kadang berubah-ubah suhu, namun kita tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Selalu pantengin terus podcast Mahaputra, kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat keren, tentunya akan membuat kita penasaran akan cerita di masa lalu maupun masa yang akan datang. Penasaran dengan podcast Mahaputra? Jangan lupa aktifkan lonceng, subscribe, tetap di podcast Mahaputra. Oke, kali ini kita kedatangan seorang narasumber bernama siapa nih ya? Bung Anggi Lauda Rizky ya. Boleh disapa dulu buat rekan-rekan dari Sobat Kampusnya. Halo. Ya. Bung Anggi ini sangat keren sekali ya, seperti kayak gimana gitu. Ada seorang yang stylenya itu hampir sama, saya lihat kayak Bung Anggi. Niru siapa stylenya nih Bung Anggi? Ini stylenya gini suka kayak rockstar aja. Ala rockstar gitu ya, asik. Berarti ya kayak berarti alirannya kayak seumpama lagu itu ke rockstar gitu ada atau hanya stylenya aja nih? Emang dari kecil tuh suka lagu metal rockstar. Oh, gitu. Asik ya. Oke. Jadi buat kegiatan sehari-hari apa nih buat Bung Anggi nih? Kegiatan sehari-hari Mas Ari kuliah kayak biasa. Kuliah kayak biasa. Tapi nggak ada kerja kok. Oh, nggak ada kerja. Ya. Saya pernah sedikit mendengar nama dari Bung Anggi nih. Bahwasanya Bung Anggi pernah melakukan sebuah perusahaan atau usaha yang mana Bung Anggi bergerak di bidang kuliner. Bener apa enggak? Betul itu Mas Ari. Betul ya. Jadi itu kan sekitar tahun lalu Mas Ari. Iya. Jadi itu kan saya tuh pernah kerja di Raja Coffee Arifin. Iya, benar. Terus kan saya berhenti dapat ilmu dari sana, terus kemudian saya buka usaha sendiri, usaha pribadi. Jadi itu tuh buka kayak angkringan gitu. Jadi itu namanya Oden Coffee. Iya. Jadi situ menjual minuman dan juga makan makanan ringan. Jadi untuk nongkrong-nongkrong anak kuliah lah. Oh, berarti khusus buat anak-anak muda gitu. Iya, anak muda. Anak muda. Oh, kok saya ketinggalan kabar nih, gimana nih ceritanya nih? Kalau semua kemarin tahu kan kabarnya kan kita kan bisa aja ya. Nyanyi Iya. Oke, sangat luar biasa ya di usia yang sangat muda tapi udah berani mencoba bagaimana usaha itu sebenarnya usaha ini sebenarnya sulit ya kan. Dari kita tata cara mengelola segalanya, dari keuangan dan bla 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 pokoknya. Oke, Bung Anggi, saya pernah nih dengar bahwasanya Bung Anggi ada seseorang yang sangat hobi buat usaha tentunya di bidang kuliner. Saya pernah dengar bahwasanya Bung Anggi pernah membuka usaha khususnya di bidang kuliner yang mana usaha tersebut pada saat itu pernah terjadi dan yang ingin saya pertanyakan apakah saat ini masih terjadi atau gimana kelanjutannya buat usaha yang pernah saya dengar nih. Oke, jadi Mas Ari, jadi kan dulu saya pernah membuka usaha, tapi sekarang udah nggak lagi karena saya fokus ke kuliah. Jadi kan banyak juga kegiatan kuliah nanti takutnya tertinggal. Jadi dulu tuh saya pernah kerja di Raja Coffee di Jalan Arifin. Terus kan saya keluar, udah saya dapat ilmunya, kemudian saya membuka usaha sendiri milik pribadi. Jadi di situ tuh kayak buka kayak angkringan untuk anak-anak muda lah, untuk anak-anak nongkrong, itu main-main gitar, duduk-duduk, cerita-cerita. Jadi di situ tuh jualan minuman dan juga makan makanan ringan. Nah jadi gitu Mas Ari.
Wah, luar biasa ya. Wah, walaupun usia masih muda nih, tapi udah berani kayak mencoba hal-hal yang berkaitan dengan usaha, walaupun dimulai dari nol ya, Iya. dimulai dari nol, tapi udah sangat berani, udah sangat luar biasa. Tentunya buat rekan-rekan boleh dicontoh ya, Bung Anggi nih. Bukan cuma keren, tapi berani untuk memulai usaha. Oke, oke selanjutnya Bung Anggi berkaitan dengan masa lalu nih, ya masa lalu. Belum apa-apa udah tanya masa lalu aja nih ya kan. Berkaitan dengan masa lalu. Eh, untuk terakhir sekolah SMA ya di sekolah menengah atas itu boleh sedikit diceritakan di mana dan pada tahun berapa buat Bung Anggi ini di masa-masa SMA. Jadi saya tuh asalnya dari sekolah menengah kejuruan Iya. SMK Negeri 1 Oh, Pekanbaru. SMK ya. Ya. Pada tahun 2020 saya tamatannya tuh tahun 2020 Mas Ari. Oh ya. Jadi waktu tamat tuh kan saya gap year 3 tahun ngambil kerja dulu, mau tes-tes Oh. kerja lah. Udah selesai kerja kan, udah memantapkan lah niat untuk kuliah baru kemudian saya masuk kuliah. Oh, berarti pernah berhenti, bukan berhenti ya sebenarnya, mencoba mencari pengalaman terlebih dahulu Iya. selama 3 tahun, baru coba untuk ke jenjang pendidikan lagi gitu ya. Sebenarnya kalau menurut pribadi Bung Anggi nih, dengan berhenti sekitar 3 tahunan, lalu lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya, kira-kira itu terlalu lama atau enggak buat masa di mana Bung Anggi melakukan atau menjalani kegiatan pendidikan, terutama di kuliah, itu kira-kira untuk kedepannya terlalu lama atau enggak, Bung Anggi? Kalau menurut pribadi saya ya Iya. Mas Ari, dikarenakan kan dulu nih saya nih cukup nakal anaknya. Oh, Jadi iya, itu iya. kan selama 3 tahun tuh saya fokuskan kayak puas-puasin lah dulu. Kayak kalau masih mau nakal, masih mau ngelakuin hal yang lain tuh puas-puasin dulu. Supaya nanti kan tuh saya tuh mikirnya tuh kan percuma aja kan nanti saya kuliah gitu, dipaksa kuliah, tapi saya masih kayak pengen main-main, nggak fokus sama kuliahnya. Jadi buang-buang duit orang tua aja. Iya, benar. Jadi dari situ kan saya juga nyari pengalaman, nyari duit sendiri. Jadi dari situ tuh kan jadi pribadi yang kayak sekarang nih lah. Jadi memantapkan diri untuk kuliah, emang fokus-fokus betul-betul untuk kuliah. Oh, mantap ya. Boleh di-approve ya buat Bung Anggi ya. Wah, sangat luar biasa. Walaupun dengan banyak cerita, peristiwa di masa-masa lampau, tapi pada akhirnya tetap fokus dengan karir untuk di masa depan. Kita boleh tos dulu Bang Anggi. Wah, luar biasa nih kayaknya Bang Anggi nih. Oke, buat masa lalu, tadi di SMK kejuruan ya? Iya. Ngambil apa waktu itu di SMK? Di jurusan teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Ya. Wah, luar biasa nih. Oke, Bung Anggi, di masa-masa sekolah, di masa yang lampau, pernah nggak Bung Anggi ini mengikuti kayak perkumpulan atau organisasi yang ada di sekolah tersebut? Sedangkan yang saya tahu kan Bung Anggi ini untuk di kuliah saat ini, di kampus saat ini, bahwasanya menjadi ketua divisi, ya kan, di sebuah organisasi bernama Himpunan Mahasiswa Maputra. Benar kan? Benar. Benar. Kalau sekarang Bung Anggi menjadi ketua divisi, berarti di masa yang lampau kan pernah untuk mengikuti kegiatan dengan organisasi yang lainnya, benar atau enggak? Nah, ini dia. Jadi gini Mas Ari. Jadi karena kan saya tuh waktu sekolah tuh belum pernah ikut organisasi sama sekali. Malah belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali ikut organisasi. Oh, gitu. Jadi kan waktu masa sekolah tuh kan ya jarang masuk, masih nakal-nakal lah kali Mas Ari. Jadi gak ada niatan untuk ikut-ikut organisasi itu. Di sinilah baru kenal organisasi dan juga jatuh cinta lah sama organisasi di jatuh cinta ya, udah kayak jatuh cinta sama si dia. Dianya tapi siapa ya? Oke, wah luar biasa ya. Berarti perdana ikut organisasi, tapi langsung mencalonkan diri menjadi ketua divisi. Iya, mencalonkan diri atau divisi olahraga. Olahraga, oh ya. Oke,
ketua divisi olahraga nih, ada Bung Anggi Lauda Rizky. Sebenarnya apa sih kok di masa lampau kan nggak mau nih, di masa SMA nggak mau nih untuk mencoba ikut organisasi, perkumpulan. Ini kan sebenarnya nggak pernah nih. Apa kok di kampus di masa sekarang kok bisa gitu mau ikut di organisasi, sedangkan yang saya tahu nih pribadi saya, kita kuliah capek pulang kan, kita masih ada lagi kegiatan organisasi. Berarti kayak apa nggak terlalu letih buat badan atau pribadi Bang Anggi untuk mengikuti organisasi kegiatan-kegiatan yang dibentuk dengan organisasi itulah. Kenapa kok bisa mau gitu loh? Kok bisa mau mencoba di kegiatan itu? Jadi gini, sebelumnya kan ini nih baru pertama kali saya rasain Mas Iya. Ari. Jadi kayak masa-masa kayak gini tuh masa-masa yang saya pengen kali gitu dari dulu. Kayak menyesal kenapa nggak dari dulu aja kayak gini, sekolah baik-baik gitu kan Mas Ari. Emang di SMK tuh pokoknya saya tuh nakal kali Mas Ari. Jadi kan ini nih jadi masa-masa tuh yang saya pengen kali rasain Mas Ari. Oh, jadi gitu ya. Ya. Jadi pengen ibaratnya kayak mencoba hal baru Iya. yang positif lah ya. Ibaratnya kayak mengulang kesalahan lah Mas Oh, Ari. biar nggak negatif Ya, terus ya. ya, Oke. Mengenai Himari, ya kan? Menjadi ketua divisi olahraga. Boleh saya tanya sedikit mengenai kegiatan yang akan ada di masa yang akan datang buat khusus divisi olahraga, Bung Anggi? Ada? untuk proker kedepannya. Ya, proker kedepannya. Nah, jadi Mas Ari, planning kami divisi olahraga nih untuk proker kedepannya. Yang paling dekat tuh pertama kami bakal ngadain buka fun badminton. Iya. Jadi badminton ini dilakuin setiap hari Minggu. Mulai minggu ini nih. Mulai minggu ini. Ya. Oh, iya. Dikarenakan kan dari kemarin-kemarin tuh lagi sibuk ngadain proker yang lain. Jadi proker badminton ini nggak ada yang handle. Terus kan kemudian proker selanjutnya tuh ada turnamen antar SMA. Nah, ini baru pertama kali dia bakal diadakan. Insya Allah bakal diadakan di bulan 12. 12 ya. Iya, dikarenakan kan ini tujuannya tuh untuk mengundang mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang bakal bisa berkuliah di sini. Jadi itu tuh sebagai ajang promosi juga untuk anak-anak SMA, memperkenalkan kampus kita juga ke dunia luar. Benar. Luar biasa sebenarnya idenya ya. Kok bisa sebenarnya ide kayak gini nih muncul dari siapa sebenarnya? Ada saran dari anggota-anggota atau memang muncul dari ide dari isi kepala Bang Anggi sebenarnya? Gimana? Jujur ini dari saya pertama kali masuk Himari udah saya pikirkan Langsung sendiri. kepikiran itu ya, langsung, ya. wah saya buat event inilah biar luar biasa, biar Iya, gimana gitu ya. biar kan saya nengoknya juga kan kampus ini kan belum pernah ada kayak ngadain non akademiknya tuh bidang Iya. itu di luar gitu. Benar. Jadi saya pengen kenalin lah ke sekitar Pekanbaru ini kalau kampus ini ada gitu. Iya, benar. Luar biasa sebenarnya. Boleh hapus lah buat Bung Anggi ya. Luar biasa ya. Makasih Mas Ari. Terus kami juga ada ini Mas Ari, proker CFD. Ada juga Ada lagi. juga proker Car Free Day ini kami jadi kan ngadainnya tuh dari tanggal 20 April kemarin. Ya. Udah terjalan 2 kali, jadi prokernya ini bakal diadakan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi tujuan proker CFD ini dibuat adalah untuk mahasiswa yang pengen lari pagi kan Iya. sekarang lagi marak tuh lari pagi. Iya, benar. Lagi marak jogging-jogging Iya, ya, Mas Ari. benar. Terus kan yang pengen nyebarin brosur juga bisa nih, pihak kampus perkenalkan kampus kita ke jalanan juga Iya. bisa nyebarin brosur. Terus kan kami collab juga sama divisi kewirausahaan. Jadi divisi kewirausahaan di situ jualan makanan dan minuman juga. Jadi kami bakal bantu nanti promosiin makanannya juga, minumannya juga gitu. Benar. Divisi olahraga bisa sama dengan divisi kewirausahaan. Iya. Nah, yang saya pikirkan ini, sedangkan Car Free Day atau lari pagi itu kan dimulai pagi nih, sekitaran jam 6. jam 6, jam 7. Berarti untuk tata caranya ini gimana? Maksudnya berarti menjual hanya minuman dan makanan instan aja itu atau ada pengolahan makanan yang mentah atau gimana nih?
Nah, jadi divisi kewirausahaan itu kan yang menghandle itu kadifnya bernama Intan. Jadi Intan ini nanti yang bakal mikir planning jualan besok tuh mau jualan apa. Misalkan nih kemarin contohnya kan, dia tuh jualan bakso mercon, bakso pedas gitu. Kan di Car Free Day itu kan orang nggak cuman lari pagi aja, banyak juga yang jualan-jualan di sana kan, jajanan-jajanan pagi. Jadi situ tuh dia jualan bakso mercon, ya udah disiapin dari kemarinnya. Nah, nanti kan divisi olahraga nih bakal bantu kayak siap-siapin barangnya, kayak bantu jualin produknya gitu, Mas Ari. Berarti dengan waktu yang sangat pagi Ya, bisa kira-kira gimana ya? Saya nggak habis pikir gitu kan. Bahwasanya ada mahasiswa, ya kan, dimana mereka memanfaatkan hari Minggu ya, hari Minggu, hari liburnya buat ibaratnya seperti mengadakan proker-proker organisasi. Iya. Luar biasa, apalagi yang namanya bangun pagi ini kan sulit. Yang sangat saya tidak habis pikir, kok bisa gitu loh, sampai buat makanan-makanan yang siap saji, seperti apa, bakso pedas tadi ya, luar biasa itu. Boleh dikasih apa buat sobat kampus, bisa dicontoh ya kegiatan-kegiatan dari organisasi Himari ini, terutama di divisi olahraga. Bung Anggi ini bisa dicontoh proker-prokernya buat sobat-sobat kampus yang ada di luar sana. Oke, next Bung Anggi, saran dan motivasi buat rekan-rekan seluruhnya, buat sobat-sobat kampus yang ada di semuanya, di seluruh penjuru kota atau penjuru Indonesia. Oke, ini sedikit saran dari saya, Mas Ari. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang bakal berkuliah, nggak usah takut, kayak udah umur berapapun kalian, nggak usah takut untuk berkuliah. Berkuliahlah, karena saya sendiri udah ngerasain gitu, gimana susahnya cari kerja, sedangkan kita tuh cuman tamatan SMA. Berkuliahlah, karena nggak ada kata terlambat untuk belajar, Mas Ari. Bener banget. Sebenarnya kita ada yang sama tentang mengenai cerita kita mengenai keterlambatan kuliah itu. Kita sebenarnya juga sama loh. Iya. Juga sama. Ya, Mas Ari juga gitu kan. Ya nah, kita ibaratnya kayak udah tua tapi kok masih aja kuliah gitu loh. Iya. Kayak ngeliat aneh gitu gak sih? Iya. Kayak kawan-kawan masih kecil-kecil. Nah, itu tadi. Jadi kayak canggung gitu ya. Iya. Tapi nggak apalah. Tapi benar kata Bung Anggi, bahasanya jangan takut untuk ketinggalan proses, karena proses seseorang itu dijalanin dari diri seseorang itu sendiri. Benar Bung Anggi? Kita tos dulu Bung Anggi. Wah, keren sekali. Oke, Bung Anggi, semoga buat proker yang akan datang sangat sukses. Saya sangat mendukung sekali, mantap prokernya. Ibaratnya bisa mempromosikan kampus, bisa menaikkan nama kampus sekaligus nama organisasi. Pesan saya, selalu semangat buat Bung Anggi, buat menjunjung tinggi Himari agar bisa dikenal sama organisasi-organisasi kampus lain. Ya, walaupun kita perdana mengadain kegiatan luar biasa seperti ini, tapi jangan takut, jangan pernah kendor, bahwasanya kita bisa, kita tunjukkan dengan organisasi lain bahwasanya kita luar biasa. Ya, betul, Mas Ari. Oke, sip. Ada satu lagi nih, Mas Ari. Oh, ada satu lagi ketinggalan. Oke, ya. Lanjut Bung Anggi. Dua lagi lah. Dua lagi. Jadi Tiga. Boleh. Jadi kan kemarin nih kan kami nih ngadain turnamen, ngikutin turnamen futsal eksternal yang diadain oleh kampus Undri. Dan tim futsal kami itu berhasil melaju ke semifinal. Peringkat 4 kami, Mas Ari. Peringkat 4. Itu turnamen pertama yang kami ikutin, langsung peringkat 4. Jadi kami cuman kemarin dapat waktu tuh 3 minggu untuk latihan. Jadi langsung peringkat 4. Terus kan kami bakal ngadain juga latihan mingguan yang bakal kami adain untuk mencari turnamen-turnamen luar lainnya. Nah, jadi untuk junior-junior yang angkatan semester 2 atau bahkan mungkin calon mahasiswa yang bakal masuk ke sini lagi besok, ikut aja latihan turnamen futsalnya. Jadi latihannya tuh bakal diikutin sekali seminggu. Untuk nanti infonya bisa hubungi saya. Jadi kita tuh bakal nanti bawa nama kampus untuk mengikuti turnamen-turnamen di luar. Gitu, Mas Ari. Gitu ya. Oke, jangan lupa ya pesan-pesan yang disampaikan dengan Bung Anggi tadi
untuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa, Ya. jangan lupa buat pantengin terus podcast Mahaputra karena di dalamnya sangat banyak ilmu-ilmu sekaligus ide-ide terbaru yang akan kami share tentunya di channel ini. Tentunya kami berharap ya kan untuk podcast Mahaputra buat lanjut terus, sukses terus. Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, pantengin terus podcast Mahaputra. Kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ya, ceritanya mantap, Bung Anggi. Sebenarnya. Iya. Saya tuh pengen itu Mas Ari, ini kan kebanyakan ini proker-proker kami ini kan yang baru dijalankan pertama kali ini. Jadi saya tuh pengennya tuh kan ini jadi tonggak estafet gitu Mas Ari. Jadi junior-junior kami tuh besok tuh tinggal ngejalaninnya aja lagi. Jadi nggak apa-apa ini nggak terlalu besar. Misalkan proker-proker itu nggak terlalu besar, tetapi terjalankan gitu. Jadi ada kemajuan dari kampus nggak cuma di bidang akademik aja, tapi juga di bidang olahraga. Iya, benar sekali Bung Anggi. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bung Anggi. Yuk kita sama-sama menaikkan nama kampus kita dengan membawa organisasi Himari untuk dikenal luas oleh kampus-kampus lain. Yeah. Gimana Bung Anggi, ada lagi kesan dan pesan yang mau disampaikan buat rekan-rekan ataupun rekan-rekan dari Himari? Ada atau cukup? Oh, udah cukup. Udah cukup. Oke, thank you Bung Anggi atas waktunya. Ceritanya sangat luar biasa. Buat sobat kampus, terus pantengin podcast Mahaputra. Oke Bung Anggi, wah ceritanya sangat luar biasa sekali dengan banyak pengalaman-pengalaman dari Bung Anggi yang mana untuk saat ini berani untuk mencoba untuk berkarir lagi untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang, terutama karir pribadi dari Bung Anggi ya, dengan niat dan tujuan memajukan diri sendiri sekaligus memajukan nama kampus dengan membawa nama organisasi Himari dengan berbagai proker-proker yang sangat luar biasa. Tentunya di sini kami berharap semoga prokernya selalu lanjut sukses buat divisi olahraga. Amin. Dan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan buat Bung Anggi. Ya, kita bertemu di masa yang akan datang. Oke, thank you ceritanya Bung Anggi luar biasa. Oke, sobat kampus, mungkin itu podcast yang dapat disampaikan dari narasumber kita Bung Anggi. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan sekaligus kesempatan. Kami dari podcast Mahaputra tentunya mohon izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam hormat. Jumpa lagi di podcast Mahaputra selanjutnya.